Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Mitra muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa kembali setelah sekian lama pasca Idul Fitri. Kita tidak ketemu dalam kajian udara silaturahim Kausar, kerja bareng Radio Suara Muslim Surabaya dengan remaja Masjid Al-Irsyad Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya. Dan malam hari ini mitra muslim yang hadir di Masjid Al-Irsyad, juga Anda yang menyimak dari Radio Suara Muslim Surabaya, malam ini kita akan mengupas tentang berbahagia dengan ruh baru pasca Idul Fitri dan Syawal. Dan tentu sudah tidak asing lagi narasumber kita Ustadz Mudahar Bik yang akan banyak memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana kita menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Kita sapa beliau, Ustadz Mudahar Bik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, lama nggak ketemu Ustadz, dan tentu ini menjadi spirit baru bagi kami, bagi kita semua mitra muslim, untuk mencas kembali setelah sekian lama. Mungkin Ramadan sudah berlalu begitu Ustadz. Karena ada yang mengatakan Ramadan berlalu, ibadah juga berlalu gitu Ustadz. Ada yang guyon lagi Syawal syahwat awal begitu ya. Tentu ini adalah satu hal yang mudah-mudahan tidak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang saat ini juga banyak sekali mendapatkan cercaan juga penyudutan dari orang-orang yang kurang suka dengan muslim sendiri. Dan mudah-mudahan ruh dan tausiah malam hari ini memberikan semangat kembali kepada kita untuk menghidupkan nuansa ibadah di bulan Ramadan. Taib, mitra muslim yang hadir di Masjid Al-Irsyad, juga Anda yang sedang menyimak, langsung saja kita simak terdahulu paparan dari narasumber kita Ustadz Mudahar Bik tentang berbahagia dengan ruh baru pasca Idul Fitri dan Syawal. Silakan Ustadz Mudahar. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Uhayyikum bi tahiyyatin islamiyah, tahiyyatin mubarakatin min indillah, tahiyyati ahli jannah wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mitra muslim yang berbahagia. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tambahan karunia nikmat pada malam ini, di mana kita diperkumpulkan dan dipertemukan oleh Allah dalam ketaatan, dalam kecintaan, dan dalam semangat ibadah dan dakwah serta jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya inilah yang kita inginkan, agar kita tetap selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mendapatkan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya serta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan mitra muslim yang berbahagia, pada malam ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara saya Hasan ya, dari Radio FM tadi, dari Sam FM ya, bahwa tema kita adalah berbahagia dengan ruh baru ya, setelah Syawal, setelah Idul Fitri dan Syawal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita semua alhamdulillah patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita adalah tergolong orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan bulan Ramadan. Kita bisa melaluinya dengan ibadah, kita bisa melaluinya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW,
Saya insyaallah termasuk orang-orang yang mendapatkan sibghah rabbaniyah, tadi celup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan celupan rahmatnya, dengan celupan ampunannya, dan dengan celupan itqun minan narnya insyaallah. Sehingga seakan-akan setelah kita keluar dari Ramadan ini, seakan-akan kita terlahir kembali ke dunia ini dengan semangat yang baru. Untuk itu jamaah sekalian yang rahmati Allah, pada kesempatan ini saya mengajak diri saya dan semua yang hadir pada kesempatan ini, baik semua mitra muslim yang sedang mengikuti acara ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 122, adakah orang yang mati? Awaman kana maitan, adakah orang yang mati? Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan ia. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya cahaya. Sehingga dengan dua unsur itu, yang pertama adalah kehidupan, yang kedua adalah cahaya, yang tentunya sebagaimana yang kita pahami bahwa kehidupan bagi diri kita akan kita peroleh dengan adanya ruh yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan di dalam diri kita. Dan yang kedua yaitu cahaya yang Allah ciptakan untuk kita. Sehingga dengan dua hal tersebut, dengan dua unsur tersebut, Allah katakan yamshi bihi finnas. Manusia yang tadinya mati kemudian dihidupkan oleh Allah dan diberikannya cahaya, maka ia bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah manusia. Kaman masaluhu fid dhulumat. Kata Allah, apakah sama dengan orang yang masih berada dalam kegelapan? Tentu tidak sama jamaah sekalian rahimakumullah. Orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, dihidupkan akalnya sehingga dia memiliki wawasan yang dalam, dia memiliki semangat yang kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah di jalan Allah, maka tentu tidak akan sama seperti orang yang fid dhulumat, yang kata Allah berada di dalam banyak kegelapan. Laisa bi kharijan minha, di mana orang itu kata Allah tidak bisa keluar sedikit pun dari kegelapan itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang ingin kita renungkan pada kesempatan ini. Jadi kita yang telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tarbiyah rabbaniyahnya pada bulan Ramadan, kita seakan-akan terlahir kembali ya, dengan ruh yang baru. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ruhnya kepada kita sekalian. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita adalah ruh yang Allah tiupkan di dalam diri kita, yaitu yang disebut dengan ar-ruh al-manfukhah, ruh yang ditiupkan, yang menjadikan diri kita ini hidup, tubuh kita itu bergerak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Katakan bahwa ruh itu adalah merupakan urusan Tuhanku. Nah, ayat ini kemudian ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi tadi dikatakan ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang ruh, maka Allah memberikan jawaban kepada Nabi, kulir ruh min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Lalu dijelaskan oleh Allah, apa itu urusan Allah Subhanahu wa taala? Nah, dijelaskan oleh Allah dalam surat Yasin, innama amruhu, bahwa urusan Allah itu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadilah, maka menjadilah ia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ar-ruh al-manfukhah
Ini bagian ruh yang pertama, yaitu ruh yang ditiupkan di dalam diri manusia. Nah, selain ar-ruh al-manfukhah jamaah sekalian rahimakumullah, ada lagi, yaitu adalah ar-ruh al-muhabihi. Ruh yang diwahyukan. Ini bagian yang kedua dari ruh yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kata Allah, kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh. Yang ini juga kata Allah min amrina, yang merupakan urusan kami. Karena yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruh dari urusan kami. Nah, yang dimaksud ruh di sini jamaah sekalian rahimakumullah adalah Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata Allah taala, "Ma kunta", di mana engkau wahai Nabi Muhammad sebelum diberi oleh Allah ruh Al-Qur'an ini, ma kunta tadri, kamu tidak tahu. Mal kitab, apa itu kitab? Wa mal iman, apa itu iman? Engkau tidak tahu. Sebelum oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruh yang berupa Al-Qur'an. Nah, jadi ini yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah. Al-ruh al-muha bihi. Jadi ruh yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Yang ketiga adalah ar-ruh al-munazzal bih. Yaitu ruh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah yang dimaksud dengan ruh yang diturunkan ini? Para ulama sepakat yaitu adalah malaikat. Ada yang mengatakan malaikat yang banyak, yaitu yang malaikat-malaikat pilihan Allah Subhanahu wa taala, asyraful malaika, ini malaikat-malaikat pilihan. Ada yang mengatakan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini, di mana Al-Qur'an ini turun dengannya yaitu ar-ruhul amin, malaikat Jibril alaihissalam. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di pada bulan Ramadan pada Lailatul Qadar khususnya, di mana Allah katakan turun para malaikat warruh, dan di dalamnya ada malaikat ar-ruh yaitu malaikat Jibril. Nah, ini adalah ar-ruh al-munazzal, ruh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat jamaah sekalian rahimakumullah, ruh yang lain yang Allah taala beritakan kepada kita di dalam ayat-ayatnya adalah ar-ruh al-muayyad bih, yaitu ruh yang merupakan dukungan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mendukung hamba-hambanya yang beriman dengan ruhnya. Kita bisa baca di akhir surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana kata Allah taala, wa ayyadahum biruhin minhu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar iman mereka kepada Allah dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, maka Allah mendukung mereka biruhin minhu. Wa ayyadahum, Allah dukung mereka dengan ruh darinya. Nah, ini yang keempat jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu ar-ruh al-muayyad bih. Jadi ruh yang merupakan dukungan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Nah, berupa apakah ruh yang keempat ini jamaah sekalian rahimakumullah? Para ulama banyak memberikan pandangan dan penafsiran. Di antaranya wa ayyaduhum biruhin minhu, ini adalah birahmah. Allah mendukung mereka dengan rahmat. Ada yang juga mengatakan Allah taala memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka orang-orang yang didukung oleh Allah dengan ruhnya ini, mereka memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan rata-rata manusia. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan wa ayyaduhum biruhin minhu, yang dimaksud adalah at-ta'yid wan nasar, dukungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam langkah-langkah mereka, dalam langkah-langkah kehidupan mereka, dalam perjuangan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, al-anbiya wal mursalin, semuanya mendapatkan ar-ruh ini, al-muayyad bi, semuanya. Di mana Allah taala katakan wa ayyadnahu biruhil qudus, kami dukung
dengan ruh yang suci. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini beberapa macam ruh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita di dalam ayat-ayatnya Al-Qur'an. Karena selama ini kalau kita membaca atau kita mendengar kata ruh itu hanya sekedar ar-ruh al-manfukhah, hanya sekedar ruh yang ditiupkan dalam jasad manusia yang kemudian menciptakan kehidupan pada diri manusia. Padahal banyak sekali makna-makna yang lain, atau maksud-maksud yang lain dari kata ar-ruh di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran datang kalimat ruh itu dengan beberapa makna dan dengan beberapa pemahaman yang bisa kita dapati dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita semuanya alhamdulillah kita telah mendapatkan ruh yang pertama. Ar-ruh al-manfukhah. Allah sudah tiupkan ruh di dalam jasad kita. Nah, bagaimana dengan ruh yang kedua? Yaitu ruh yang diwahyukan kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, ini tergantung bagaimana kedekatan diri kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana interaksi kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang betul menjadi orang yang di dalam kehidupannya kita benar-benar berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ini kepada kita. Allah akan dukung kita. Al-Qur'an ini benar-benar akan ada di dalam hati kita. Bal huwa ayatun fi suduril ladzina amanu. Sebagaimana Allah katakan bahwa Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat Allah yang ada di dalam dada orang-orang yang beriman. Menjadi ruh yang menggerakkan di dalam hati mereka. Akan menjadi ruh, menjadi nafas baru, menjadi darah baru dalam tubuh mereka. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Begitu juga ruh yang ketiga, yaitu ruh yang diturunkan, yaitu para malaikatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-7, para malaikat alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, bahwa para malaikat yang memikul arasnya Allah dan siapa yang ada di sekitarnya, para malaikat itu kerjanya tidak ada lain. Kata Allah, mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Tuhannya. Wa yu'minuna bihi, mereka beriman dengannya. Dan secara khusus wa yastaghfiruna lilladzina amanu, para malaikat itu senantiasa memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Doanya para malaikat jamaah sekalian rahimakumullah adalah Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu, dengan rahmatmu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Ini doanya para malaikat. Maka ampunilah ya Allah bagi orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepadamu, dan mereka benar-benar mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkan mereka, jaga mereka dari azab neraka jahanam. Jadi mereka selalu didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat, ya, didoakan oleh para malaikat, dan kita yakin bahwa doanya para malaikat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan doa para malaikat. Dengan jalan bagaimana kata Allah? Yaitu mereka adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah, selalu mengikuti jalan Allah, tetap berada di jalan Allah. Ini mereka yang akan kemudian dalam hidupnya mendapatkan dukungan dari para malaikat, doa para malaikat. Nah, yang keempat jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu ar-ruh al-muayyad bih, yang merupakan rahmat Allah, kekuatan, stamina yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika semuanya ini kita dapatkan, maka kita ini bukan hanya hidup hanya dengan satu ruh saja, tidak. Kita hidup dengan 4 ruh sekaligus. Ruh yang ditiupkan, ruh yang diturunkan, ruh yang diwahyukan, dan ruh yang merupakan dukungan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbahagialah kita jamaah sekalian rahimakumullah, kita menjadi orang yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-An'am tadi, awaman kana mayyitan, jadi orang yang tadinya mati, fa ahyaina, lalu kami hidupkan, ya, dengan ruh yang ditiupkan, dengan ruh yang diturunkan, dengan ruh yang diwahyukan, wa ja'alna lahu nuran, sehingga ini semuanya menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Maka
outputnya akhirnya berbeda. Orang yang dihidupkan oleh Allah dan diberikan cahaya dengan orang yang tidak mendapatkan kehidupan dan cahaya ini berbeda. Orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah taala di sini, yamshi bihi finnas. Dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia dengan benar. Karena dia mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya. Nah, saya teringat juga apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna. Beliau mengatakan, antum ar-ruhul jadid fi jasadi hadhil ummah. Kata Imam Hasan Al-Banna, kalian ini adalah ruh yang baru. Kalian adalah darah yang baru di dalam tubuh umat ini. Ya subhanallah jamaah sekalian rahimakumullah, kalau jasad ini sudah tidak ada ruhnya, maka ia tidak ada ubahnya, tidak lain ia adalah sebongkah tanah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa menggerakkan. Kalau kita sudah tidak punya ruh. Jadi ruh ini membahagiakan sekali karena ia bisa menghidupkan, ia bisa menggerakkan. Kalau kita tanpa ruh jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan meronta-ronta. Nah, oleh karena itu di dalam tubuh umat ini kita dibutuhkan adanya ruh. Dan kita semua harus menjadi ruh baru bagi umat ini. Itu yang beliau katakan ya ketika beliau memberikan nasihat-nasihatnya kepada jamaah beliau mengatakan demikian. Antum ar-ruhul jadid fi jasadi hadhil ummah. Kalian adalah ruh baru ya, di dalam tubuh umat ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan indikator ya, orang-orang yang telah mendapatkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ruh yang telah disebutkan di atas. Mereka menjadi orang yang memiliki pertama al-quwwah. Mereka memiliki kekuatan. Menjadi orang yang qawiyul jasad, orang yang kuat jasmaninya. Dan yang kedua, mereka menjadi orang yang matinul khuluq, orang yang luhur akhlaknya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang putri Nabi Allah Syuaib alaihissalam saat berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi putrinya Nabi Syuaib ketika berjumpa dengan Nabi Musa, dia punya firasat yang kuat. Ketika melihat Nabi Musa, dia punya firasat yang kuat tentang diri dan sosok Nabi Allah Musa itu. Dilihat bagaimana performannya, bagaimana penampilannya, bagaimana keluhuran akhlaknya. Maka akhirnya dia memiliki sebuah kesimpulan yang benar tentang Nabi Allah Musa. Saat dia menyampaikan kepada orang tuanya Nabi Allah Syuaib, dia mengatakan, inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Bahwa sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan wahai ayah bersama kami di dalam rumah ini adalah orang yang memiliki sifat yang pertama adalah al-qawi, orang yang kuat. Dan yang kedua al-amin, orang yang terpercaya. Al-qawi al-amin. Ini firasat jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, firasat orang mukmin. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min yanzuru bi nurillah. Orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita yang salihah ini, putri Nabi Allah Syuaib alaihissalam, ketika memandang Nabi Allah Musa alaihissalam, dia melihat dengan firasatnya di mana Nabi Musa ini adalah orang yang memiliki kekuatan dan dia adalah orang yang bisa dipercaya. Inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini salah satu natijah, salah satu nilai dari sekian banyak ya, nilai yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita manakala kita benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beribadah kepada Allah karena salah satu nilai dari ibadah yang kita lakukan ini adalah akan memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Baik itu kekuatan jasmani, kekuatan rohani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan juga tentang para pengikut para nabi itu, Allah firman dalam surat Ali Imran ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun. Ribbiyuna katsir, kata Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang-orang yang berjuang bersama para nabi itu adalah orang-orang yang rabbaniyun, ribbiyun, orang-orang yang berkualitas.
Selain mereka adalah orang-orang yang berkualitas, jumlah mereka juga besar, katsir. Nah, Allah menjelaskan tentang sifat dan karakter mereka itu. Yang pertama Allah katakan, mereka itu adalah fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekuatan yang mereka miliki ini sehingga mereka menjadi orang yang kuat. Mereka tidak mudah menyerah. Mereka memiliki mental yang kuat. Apapun yang menimpa mereka di jalan Allah tidak menjadikan mereka lemah. Ini kata ulama, mereka memiliki kuwah ruhiyah. Fama wahnu lima asabahum fi sabilillah, mereka tidak lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah karena kekuatan ruhiyah mereka. Karena ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah mengatakan lagi wa ma dha'ufu. Mereka tidak lemah. Nah, yang kedua ini, dhu'af, kata dhu'af itu identik dengan kelemahan fisik. Jadi mereka fisiknya juga tidak lemah. Jadi mentalnya tidak lemah, fisiknya juga tidak lemah. Bikuwah jasadiyah, dengan kekuatan jasmani yang mereka miliki. Dan yang ketiga, wa mastakanu. Mereka juga tidak lemah intelektualnya. Jadi mereka juga memiliki kuwah akliyah, kekuatan akal. Jadi kekuatan jasmani, kekuatan rohani, dan kekuatan intelektual. Sehingga mereka tidak menjadi orang yang minder, enggak. Wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Nah, demikian jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa indikator tadi ya, orang yang telah mendapatkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ruh tadi yang setelah disebutkan di atas. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-An'am tadi ayat 122, kita adalah menjadi orang yang dihidupkan hatinya oleh Allah, kemudian kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita bisa berjalan dengan benar di tengah-tengah manusia, berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin apa yang materi yang bisa saya sampaikan, dan berikutnya kita bisa perkaya dengan tanya jawab di antara kita sekalian. Taib, cukup menarik ternyata apa yang kita pahami mungkin tentang ruh bisa berkembang sedemikian ya Ustadz ya. Dalam diri kita ada 4 ruh, ada ruh yang ditiupkan, ada ruh yang sebagai wahyu yaitu Al-Quran, dan ada ruh yang diturunkan, juga ada ruh yang merupakan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan coba diskusi lebih dalam lagi. Mitra Muslim yang hadir juga yang di rumah bisa bergabung nanti setelah kita menyimak adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Baik, kita lanjutkan kembali Kausar kajian udara silaturahim kerjasama Suara Muslim Surabaya dengan remaja Masjid Al-Irsyad Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya. Dan Mitra Muslim, untuk kajian malam ini juga kajian-kajian yang sudah diadakan di Masjid Al-Irsyad bisa Anda kunjungi di websitenya www.masjidalirsyadsurabaya.com. Sekali lagi bisa Anda dapatkan seluruh kajian yang diadakan di Masjid Al-Irsyad juga yang disiarkan malam hari ini di website www.masjidalirsyadsurabaya.com. Baik, kita lanjut, kita perdalam lagi tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mudahar Bek, berbahagia dengan ruh baru pasca Idul Fitri dan Syawal. Ustadz, sebelum kita ke pertanyaan dari Mitra Muslim, baik yang mendengarkan melalui radio atau yang saat ini hadir di Masjid Al-Irsyad, saya ingin bertanya tentang keutamaan atau fungsi dari kita memahami konsep ruh dalam Islam ini, Ustadz. Tadi ada disebutkan ada 4 ruh. Artinya Ustadz menjelaskan bahwa tidak cukup satu ruh, yaitu ruh yang ditiupkan saja yang kita pahami. Ternyata ada potensi-potensi lain yang di sana ketika kita memahaminya, kita akan mendapatkan potensi-potensi itu. Silakan Ustadz. Ya, pentingnya kita memahami mafhumur ruh fil Quran ini. Jadi pemahaman ruh di dalam Al-Quran ini agar kita memahami bahwa banyak potensi yang kita miliki. Ada beberapa banyak potensi yang kita miliki.
Sementara kalau kita hanya memahami ruh itu adalah ruh yang ditiupkan di dalam diri kita, maka yang ada pada diri kita, ada yang ada pada benak kita itu hanya sekedar kita hidup begitu saja. Tapi kalau kita memahami ruh-ruh yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa potensi-potensi ini, maka kita bisa menjadikan hidup ini lebih hidup. Ya, bagaimana hidup ini benar-benar bermakna. Itulah manfaatnya kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan ruh kepada kita sekalian itu. Artinya kita punya prinsip dalam hidup ini itu Ustaz ya. Ya. Baik, kalau tadi disebutkan bahwa 4 ruh ini harus kita pahami dan harus kita miliki Ustaz. Kalau ruh yang pertama yang ditiupkan sudah pasti kita saat ini memilikinya, karena kalau tidak ada itu kita tidak mungkin hadir di masjid ini, begitu kan Ustaz. Bagaimana dengan 3 ruh yang lain? Apakah itu diberikan Allah begitu saja atau ada upaya yang harus kita lakukan? Baik, yang pertama Allah berikan kepada kita secara gratis itu. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diciptakan dan dihidupkan oleh Allah pasti diberikan ruh di dalamnya. Dan Muslim ini merupakan nikmat ya, Ustaz, ya? Yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup, untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini yang kelak dia akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ruh-ruh yang lain, baik yang diturunkan atau yang diwahyukan atau yang merupakan dukungan khusus dari Allah, ini semuanya harus diupayakan, harus diusahakan. Artinya Allah berikan kepada hambanya tidak dengan begitu saja sebagaimana Allah memberikan ruh yang ditiupkan itu, tapi semuanya harus diusahakan. Ruh yang diwahyukan yaitu berupa Al-Quran, ini tergantung sejauh mana interaksi kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doanya beliau mengatakan waj'alil Qur'ana nura sudurina, waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini rabi'a qulubina, yang dapat menghidupkan hati kami dan dapat menjadi cahaya penerang bagi dada kami. Jadi harus kita upayakan. Ini yang ketiga. Jadi ya, tiga ruh yang lainnya ini harus kita upayakan. Tidak datang dengan sendirinya. Kalau kita tidak menjadi orang yang dekat dengan Allah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jauh dari para malaikat yang kemudian mereka akan bersama kita dan mendoakan dalam kehidupan ini. Ya, apalagi yang merupakan tadi ar-ruh al-muayyad bih, yang merupakan dukungan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, bukan di surat Al-Mumtahanah itu ya, tapi di surat Al-Mujadilah. Kita buka di surat Al-Mujadilah ayat terakhir itu. Orang-orang yang la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka kemudian mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah orang tua sendiri, saudara sendiri. Apa kata Allah tentang mereka ini? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu dicatat, ditulis oleh Allah di dalam hatinya keimanan. Wa ayyadahum biruhin minhu, dan Allah mendukung mereka dengan ruh dari Allah yang berupa rahmatnya, berupa pertolongannya, dukungan dan kekuatannya. Sehingga kalau kita lihat ya, para pejuang di dalam Islam ini mereka punya kekuatan yang kadang-kadang di luar akal kita gitu. Mereka punya stamina yang luar biasa. Seakan-akan mereka nggak pernah capek gitu. Kenapa? Karena memang Allah mendukung mereka dengan ruhnya. Mereka orang yang diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, "Mata naqifu 'anid da'wal jihad fi sabilillah?" Kapan kita ini boleh berhenti dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, dari berdakwah dan berjihad di jalan Allah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza mitta," kalau kamu mati, "wa anta muqinun," dan kamu yakin, "bi anna rijlakal yumna fil akhirah," bahwa kakimu yang kanan itu sudah berada di akhirat. Subhanallah. Ya. Mereka terus akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai menjumpai kematian mereka. Baik, Ustadz. Jadi 3 ruh yang terakhir, yakni ruh sebagai wahyu, Al-Quran tadi, bagaimana kita interaksi dengan Al-Quran, begitu ya Ustadz ya. Ini harus kita upayakan, dan juga ada ruh yang diturunkan, ada ruh yang sebagai dukungan Allah kepada kita, ini harus kita upayakan agar semuanya ada dalam diri kita. Dan kalau keempat ruh ini ada dalam diri ini, maka kita akan mempunyai kekuatan tadi Ustaz ya, dan tidak dijauhkan dari lemah fisik
juga akal, jasmani, ruhiyah, semuanya ini akan menjadi satu potensi yang luar biasa begitu Ustadz. Nah ini harapan kita setelah kita keluar dari Ramadan ini, kita punya ruh yang baru. Ini keluar dari Ramadan, masalahnya Ustadz, yang dikhawatirkan ruhnya juga keluar gitu Ustadz. Kalau Ramadan saya teringat, subhanallah, Masjid Al-Irsyad ini penuh dengan orang-orang yang muqimis sholah gitu Ustaz. Mereka mendirikan sholat dan hampir penuh, meskipun itu di tengah malam. Artinya tadi nggak mengenal capek begitu ya Ustaz. Nah, ini kalau di luar Ramadan rupanya juga sudah mulai kendor juga itu Ustaz. Apakah ini satu indikasi bahwa beberapa ruh yang ada dalam diri kita sudah mulai lepas atau bagaimana Ustaz? Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan beberapa fenomena dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya menyebutkan beberapa fenomena tentang hal ini. Pertama adalah fenomena orang-orang ahli kitab. Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 16, "Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Kata Allah, janganlah kita orang-orang mukmin ini menjadi seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kita, di mana orang-orang ahli kitab telah mendapatkan kitab, mereka tinggalkan ayat kitab Allah Subhanahu wa taala itu. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, mereka tinggalkan di belakang punggung mereka. Akhirnya apa? Faqasat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi keras. Jadi setelah sebelumnya mereka membacanya, kemudian mereka tinggalkan. Akhirnya hati-hati mereka menjadi keras. Kalau sudah keras, wa katsirun minhum fasiqun, maka banyak di antara mereka bermunculan menjadi orang-orang yang fasik. Ini fenomena yang pertama, fenomena ahli kitab. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl, saya lupa ayat berapa, yaitu fenomena al-imra'ah al-majnunah, seorang wanita gila. Jadi di Madinah ada seorang wanita yang gila, di mana kerjaannya setiap hari wanita itu dia memintal benang, membuat sebuah tenunan, kain. Tapi karena dia gila, setelah selesai dia menenunnya dengan baik, memintalnya dengan baik, dia uraikan kembali. Nah, fenomena wanita gila ini diangkat oleh Allah sebagai sebuah pelajaran bagi kita. Wala takunu kallati naqadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah, janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang gila itu, yang dimana dia ini naqadhat ghazlaha, dia membuka kembali, mengurai kembali hasil pintalan benangnya itu min ba'di quwwatin ankatha, setelah dia berhasil memintalnya dengan kuat. Ini fenomena yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fenomena orang-orang Nasrani. Allah juga sebutkan di surat Al-Hadid ayat-ayat terakhir ya, di ayat-ayat terakhir, di mana Allah katakan apa? Orang-orang Nasrani ini mereka fama ra'auha haqqa riayatiha. Apa yang mereka bangun, apa yang mereka buat itu dalam sistem kehidupan mereka, ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan benar-benar menjaga. Ini fenomena yang ketiga. Adapun dalam hadis ada sebuah fenomena yang disebut dengan fenomena sifulan. Oke. Untuk fenomena sifulan kita tahan dulu nih Ustadz ya. Rupanya sudah ada yang bergabung. Ada Pak Haryanto di Madura. Zubaid silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haryanto. Ya. Ya. Oke, itu saja Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Nanti kita akan jawab. Ustadz, pertanyaannya itu ketika Ramadan mudah sekali kita berbuat ketaatan, tapi di luar Ramadan susah gitu ya, karena lingkungan-lingkungan yang ada tidak mendukung. Kalau di Ramadan TV, radio kondusif gitu Ustadz tayangan-tayangannya, tapi kalau di luar Ramadan kayaknya TV sudah mulai nggak kondusif. Saran saya kalau TV-nya nggak kondusif, TV-nya dimatikan, radionya channelnya ke 93,8 Pak Haryanto. Baik, Ustadz, kita lanjut dulu. Tadi satu fenomena yang belum terbahas yaitu fenomena sifulan begitu ya. Iya, fenomena sifulan. Baru kita nanti akan menjawab apa yang ditanyakan Pak Haryanto. Silakan Ustadz.
Baik, sabda Rasulullah SAW pada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah, beliau mengatakan, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, kamu jangan menjadi seperti si fulan. Saya kalau merenungkan hadis ini, seandainya Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadisnya hari ini mungkin berbeda, ya, bukan menjadi seperti si fulan saja, fulannya banyak, gitu ya. Jangan menjadi seperti si fulan gitu. Tapi karena mungkin di zaman itu tidak seperti sekarang, ya, hanya yang ada itu satu fulan, gitu. Hingga Nabi mengatakan, wahai Abdullah, kamu jangan menjadi seperti si fulan. Kenapa si fulan itu? Kana yaqumul laila tsumma taraka qiyamal lail. Dia dahulunya, kata Nabi, rajin bangun malam. Sekarang sudah tidak lagi, gitu. Ini fenomena si fulan, ya. Wallahu alam. Banyak enggak bulan-bulan yang semacam ini? Ya, yang tentu yang hadir di sini bukan terkena fenomena si fulan itu, Ustaz. Itu fenomena fulan yang lain, insyaallah, Ustaz. Taib, habis ini untuk mitra muslim yang di Masjid Al-Irsyad, silakan bertanya. Kita jawab apa yang tadi ditanyakan Pak Haryanto, Ustaz, tentang sulitnya istiqomah di luar Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang istiqamah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambunya kepada kita dalam surat Hud. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta. Maka beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintah. Rambu-rambu istiqomah itu sudah jelas. Yang pertama, bahwa kita beristiqomah itu di dalam hal yang telah diperintahkan. Kadang-kadang orang beristiqomah salah, bukan pada tempatnya, bukan dalam sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Itu pertama, kata Allah, kama umirta. Yang kedua, wa man taba ma'aka. Bahwa dalam istiqomah ini perlu partner. Kita nggak bisa sendirian. Nah, memang di bulan Ramadan kenapa miliunya itu mendukung, ya karena memang tidak sendirian. Banyak orang-orang yang kemudian bersama-sama kita itu. Wa man taba ma'aka. Nah, itu yang kedua. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Wa la tatghaw. Ya, dan Allah Taala pesankan juga kita tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Kita nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, jadi yang menyebabkan orang juga tidak bisa beristiqamah, kadang-kadang orang memberikan beban kepada dirinya di atas kemampuan dia. Nah, Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah, mengatakan, wa kana ahabbul a'mali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma dawama sahibuha. Adanya perbuatan yang disukai dan disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Orang bisa melakukan perbuatan itu secara istiqamah dan terus-menerus itu apabila apa yang dia lakukan itu ya dalam hal wajar, dalam hal kewajaran. Nah, kalau kita memaksakan diri kita misalnya dalam satu hari saya harus hatam misalnya, ini nggak wajar, sehingga akan menyebabkan dia tidak bisa beristiqamah. Ya, nggak akan bisa beristiqamah. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang memberikan contoh. Ya, ada yang satu contoh kasus misalnya tentang khatmul Quran misalnya, ya. Ada yang 1 bulan sekali. Ini dalam batas-batas kewajaran. Kalau sudah lebih daripada itu kita tidak akan bisa beristiqamah. Jadi lebih baik sedikit tapi terus menerus, rutin, daripada banyak kemudian kita tinggalkan. Adwa muhuwa ingkallah. Taib. Itu insya Allah untuk Pak Haryanto. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan tentu untuk menguatkan keistiqomahan itu Anda perlu partner. Terasa betul, Ustadz, kalau puasa di bulan Ramadan 30 penuh itu kita bisa sampai selesai. Ternyata puasa Syawal banyak yang bolong, Ustaz. Karena sudah sendiri-sendiri, nggak bersamaan. Oke, yang ada di Masjid Al-Irsyad, mitra muslim, silakan yang mau bertanya. Oke, di satu, kemudian ada lagi. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi dari Sidoarjo. Saya ingin menanyakan, kalau dijelaskan nur itu ada 4. Apakah perbedaan dan kesamaannya mungkin antara nur dengan hidayah? Karena hidayah juga ada hidayah kholqiyah. Pada saat diciptakan, semua makhluknya diberi hidayah. Kemudian setelah turun diberi petunjuk, diberi hidayah lagi berupa wahyu. Karena akal manusia sangat terbatas, Allah memberikan hidayah wahyu. Kemudian yang ketiga ada hidayah taufik, di mana semua orang tidak mendapatkan ini. Ini perbedaan nur dengan hidayah ini, atau kesamaan, ataupun perbedaannya
Di mana? Terima kasih. Yang kedua, kalau dikatakan tadi Allah kun fayakun, ketika mengatakan kun fayakun itu langsung jemleger jadi apa berproses dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung jawab dulu Ustadz ya. Dua pertanyaan. Mal farqu bainar ruh wal hidayah? Apa perbedaannya nih Ustadz? Karena di hidayah itu ada wahyu, ada taufik, begitu ya. Kemudian yang kedua tadi tentang pertanyaan yang kedua tadi Pak? Oh iya, proses kun fayakun itu apa langsung jadi atau membutuhkan proses Ustadz? Silakan. Baik. Perbedaan antara hidayah dengan ar-ruh, ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah ruh selain yang pertama tadi ya, yaitu Al-Qur'an, kemudian malaikat, kemudian dukungan Allah yang berupa rahmatnya, pertolongan serta kekuatan, ya. Tentu perbedaannya kalau hidayah dengan ar-ruh ini, yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad dan ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu artinya adalah merupakan petunjuk umum yang Allah berikan. Allah katakan dalam surat Al-Insan ayat 2, "Inna hadainahus sabil." Sesungguhnya kami berikan petunjuk kepada semua manusia. Imma syakiran wa imma kafura. Ini petunjuk umum. Semua orang, setiap orang diberikan petunjuk umum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayatul irsyad ini banyak macamnya. Ya, ada hidayatul akal, ya, akal itu sendiri. Yang kedua adalah hidayatul hawas, ya, berupa panca indera, pendengaran, penglihatan. Ini merupakan perangkat-perangkat dari petunjuk yang Allah berikan. Dan yang ketiga adalah hidayatul rusul, ya, hidayah para rasul. Dan yang keempat adalah hidayatul wahyi, ya, hidayah yang Al-Qur'an, kitab, hidayatul kitab. Ini semuanya adalah bagian dari hidayah yang pertama. Hidayatul hidayatul irsyad. Ya. Jadi semuanya sudah mendapatkan ini. Inna hadainahus sabil. Imma syakiran wa imma kafura. Nah, hanya saja setelah mendapatkan ini kata Allah, hidayah ini yang Allah berikan kepada semua manusia, ada yang bersyukur terhadap petunjuk Allah, ada yang tidak. Ada yang ingkar. Nah, orang yang bersyukur inilah yang kemudian dia akan mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu hidayatul taufik. Ya, yaitu yang berupa tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayatul taufik yang berupa tuntunan dari Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini Allah berikan kepada yang syakir, yang bersyukur. Sementara yang tidak bersyukur, yang kafura, Allah biarkan mereka, Allah tinggalkan mereka sehingga mereka sesat, ya, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika menafsirkan ayat ini, beliau memberikan sebuah ilustrasi. Kata beliau, kalau ada orang bertanya kepada seorang polisi misalnya tentang rumah seseorang yang dia ingin tuju, hanya diberi petunjuk oleh polisi itu, rumahnya jalan ini, gang sekian, warnanya apa, semuanya diberi petunjuk. Kemudian ini mengucapkan rasa terima kasihnya kepada polisi itu, menunjukkan rasa terima kasihnya dia. Akhirnya si polisi itu berpikir, wah ini orang baik. Hanya dia bonceng, dia bawa orang ini, diantarkan sampai ke rumah orang yang dia cari. Nah, jadi petunjuk umum ini adalah hidayatul irsyad. Sedangkan diantarnya, dituntunnya sampai ke rumah itu, ini merupakan hidayatul taufik. Nah, ini bagi yang bersyukur, bagi yang berterima kasih. Sedangkan orang yang setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk umum tadi, dia nggak mau berterima kasih, bahkan menganggap polisi ini nggak tahu, ya, asal-asalan dia memberikan petunjuk, ya nggak mungkin polisi ini akan mengantarkannya. Pasti dia akan biarkan orang itu, akhirnya dia sesat, tidak mencapai apa yang dia tuju itu tadi. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, nah sedangkan ruh yang berupa dukungan Allah Subhanahu wa taala ini sejauh mana kualitas syukur kita kepada Allah terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi semakin baik, ya, semakin baik kualitas syukur kita kepada Allah, kita meyakini Al-Qur'an sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ruh kepada kita, ya, kekuatan kepada kita, potensi kepada kita, berupa potensi Al-Quran, berupa potensi para malaikat yang akan mendukung dan mendoakan kita, serta rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya kepada kita. Ya. Jadi ini merupakan buah dari syukur seseorang terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah.
Dan yang kedua tadi makna kun fayakun ini Ustaz. Apakah langsung jadi atau di sana ada proses? Ya, memang berproses ya, tetapi Allah di situ mengatakan kun fa yakun. Ya, kata fa di situ dalam bahasa Arab fa ini menunjukkan lit tertib ma'at ta'kib. Bukan summa. Ya, ada fa, ada summa. Jadi kalau dikatakan ja'a Muhammad fa Ali, datang Muhammad lalu Ali, berarti Ali itu ada di belakangnya begini, Pak. Fa lit ta'kib. Ta'kib itu artinya apa? Berurutan Ustaz. Ya, mata kaki ya. Apa namanya? Tumit. Ya. Aqab. Jadi berada di belakangnya berurutan begini. Ya. Jadi kun fayakun, jadilah maka ia menjadi. Ini bukan summa yakun, kemudian dia akan menjadi, enggak. Kalau summa ma'at tarahi. Ya, summa itu litartib ma'at tarahi. Waktunya jauh. Allah Ta'ala ini berkaitan dengan pembahasan kita juga dalam kesempatan ini. Ada satu kaum kata Allah Ta'ala yang harus kita renungkan. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadaral maut. Fa'amatahumullah summa ahyahum. Kata Allah, tidakkah kamu lihat kepada orang-orang yang keluar dari rumah mereka, di mana jumlah mereka wahum uluf, jumlah mereka beribu-ribu kata Allah. Tapi apa? Jumlah mereka yang banyak ini enggak berkualitas. Hadaral maut, semuanya pada penakut, semuanya takut mati ini. Orang yang keluar dari rumahnya dengan jumlah beribu-ribu, wahum hadaral maut, mereka semuanya pada takut mati. Akhirnya apa? Fa'amatahumullah, Allah matikan mereka. Setelah Allah matikan mereka, summa ahyahum, kemudian Allah, nah ini dengan waktu yang panjang ini, kemudian Allah membangkitkan mereka lagi. Jadi kalau kita menjadi umat yang tidak berkualitas, maka akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud kematian di sini adalah mautul iradah, kematian semangat mereka. Mereka nggak punya ruh, sehingga dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk kemudian bisa bangkit kembali, itu para ulama kalau berbicara tentang waktu itu beragam. Ada yang mengatakan salasuna aman. Kebangkitan itu terjadi setelah kematian yang menimpa satu umat itu setelah 30 tahun. Ya, berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan satakunul khilafatu ba'di salasuna aman. Bahwa khilafah itu akan terjadi 30 tahun sesudahku, kata Rasulullah SAW. Ya. Banyak ayat-ayat juga dan hadis-hadis yang lain yang menjadi dasar dari para ulama. Kapan terjadi kebangkitan itu? Setelah sebelumnya mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kun fayakun. Nah, ini menjadikan kita lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Arab, Pak ya. Ternyata antara fa dengan summa di sana ada perbedaan yang cukup jauh, Pak. Itu insya Allah untuk pertanyaan dari Pak Fauzi dari Sidoarjo tadi, Pak ya. Barakallah, terima kasih sudah hadir. Ada yang bertanya lagi? Baik, atau kita cukupkan sampai di sini kebersamaan ini dari studio Zubed. Ya, baik, kita cukupkan Ustadz perbincangan kita malam hari ini tentang berbahagia dengan ruh baru pasca Idul Fitri dan Idul Adha dan Syawal. Dan tentu kita berharap bahwa semangat 4 ruh itu mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dengan terus kita bersyukur kepada Allah. Artian bersyukur yaitu menggunakan seluruh nikmat Allah pada ketaatan-ketaatan kepadanya. Kesimpulan dari apa yang sudah dibahas tadi Ustadz, tafadhol. Ya, tentunya kalau kita merasa kita lahir kembali ke dunia ini dengan ruh yang baru, maka segala sesuatunya insya Allah kita lakukan lebih semangat kembali ya. Lebih semangat lagi insya Allah ya, dengan ruh baru ini kita berharap kita punya semangat baru sehingga aktivitas yang kita lakukan itu lebih berkualitas dari yang sebelumnya dan kita lakukan dengan secara beristiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, ya Allah memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba dan sebagai khalifah di atas bumi ini dengan baik dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.